Jadi di sini ada soal. Jadi pada soalnya ini telah diketahui besarnya epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Jadi ini epsilon 1, ini epsilon 2, dan ini epsilon 3. Jadi epsilon 1, 2, dan 3 ini adalah gaya gerak listrik pertama, gaya gerak listrik kedua, dan gaya gerak listrik ketiga. Seperti itu. Ini yang epsilon 1, ini epsilon 2, dan ini epsilon 3. Kemudian setelah itu di sini ada R1, R2, dan R3 yang merupakan hambatan pada resistor pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini kita akan mencari berapakah kuat arus listrik I yang ini seperti itu. Jadi kita akan mencari kuat arus listrik yang I. Jadi I ini adalah kuat arus listrik yang akan masuk di titik percabangan ini seperti itu. Jadi I adalah arus listrik yang masuk di titik percabangan ini, kemudian I1 dan I2. Jadi I1 adalah arus listrik yang mengalir pada resistor kedua, kemudian I2 adalah arus listrik yang mengalir pada resistor ketiga, seperti itu. Tentunya soal ini dapat kita selesaikan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Jadi di sini kita tetapkan dulu loopnya, kita atur loopnya, terserah saja mau yang mana. Jadi di sini kita atur seperti ini loopnya. Jadi di sini kita akan gunakan rumus pada hukum Kirchhoff 2. Jadi kita akan analisa untuk loop yang pertama terlebih dahulu. Loop yang pertama itu yang di sebelah kiri ini. Jadi di sini tinggal kita gunakan rumus pada hukum Kirchhoff 2 di mana sigma epsilon aksen ditambah sigma I aksen dikali R aksen sama dengan 0. Jadi sigma epsilon aksen adalah jumlahan gaya gerak listrik pada loop pertama ini seperti itu. Kemudian sigma I aksen dikali R aksen ini adalah jumlahan arus dan hambatan pada loop yang pertama ini seperti itu. Kemudian setelah itu jadi di sini untuk sigma epsilon aksen terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk yang pertama di sini loopnya itu pertama kali dia menjumpai kutub negatif dari epsilon 2, maka di sini epsilon 2 itu negatif. Kemudian setelah itu loopnya ini lagi dia pertama kali menjumpai kutub negatif dari epsilon 1, maka di sini epsilon 1-nya itu dia bernilai negatif seperti itu. Kemudian setelah itu di sini kita lihat di sini ada I, kemudian di sini ada I1. Nah, di sini kita lihat arah dari I dan I1 ini, itu dia arahnya dia searah dengan arah loop ini, maka dia keduanya ini bernilai positif seperti itu. Jadi baik I dan I1 itu mereka bernilai positif karena arah arusnya searah dengan arah loop seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini I-nya itu dia dikalikan dengan R1 karena I ini adalah arus yang melalui resistor pertama, maka di sini I dikali R1. Kemudian I1-nya ini itu dia dikalikan dengan R2, itu dia karena I1 ini merupakan arus yang mengalir melalui R2, maka di sini I1 dikali R2 seperti itu. Kemudian kita masukkan nilainya, kemudian setelah itu tinggal kita hitung, jadi di sini kita akan peroleh ini. Kemudian setelah itu, jadi di sini tinggal kita pindahkan minus 24, kita akan peroleh ini. Tentunya ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, jadi kita akan analisa loop yang kedua yang berada di sebelah kanan. Jadi loop yang kedua, jadi di sini kita gunakan rumus pada hukum Kirchhoff 2 juga sama. Jadi di sini sigma epsilon aksen-aksen ditambah sigma I aksen-aksen dikali R aksen-aksen sama dengan 0. Ini sesuai dengan rumus pada hukum Kirchhoff 2. Sigma epsilon aksen-aksen adalah jumlahan gaya gerak listrik pada loop kedua. Kemudian di sini sigma I aksen-aksen dikali R aksen-aksen adalah jumlahan arus dikali dengan hambatan pada loop kedua seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini untuk sigma epsilon aksen-aksen terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat epsilon 2 dan epsilon ketiga ini dia bernilai negatif dua-duanya. Karena untuk yang loopnya ini, yang pertama itu dia pertama kali menjumpai kutub positifnya epsilon 2 yang loop kedua ini. Kemudian selanjutnya loop kedua ini dia menjumpai pertama kali kutub positif dari epsilon 3 ini seperti itu. Maka keduanya bernilai positif.
Kemudian selanjutnya di sini ada I2 yang arah arusnya itu dia searah dengan arah loopnya. Nah, maka di sini dia positif. Kemudian I1-nya di sini kita lihat I1 dia arahnya ke sana, sedangkan arah loopnya ini dia ke sana, berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, di sini kita lihat arah dari I1 dia itu arahnya berlawanan dengan arah loop, maka di sini I1 dia akan bernilai negatif seperti itu. Jadi di sini I2 dikali dengan R3 dikurang I1 dikali dengan R2. Jadi di sini I2 dikali dengan R3 karena di sini I2 itu adalah arus yang melalui resistor ketiga seperti itu. Kemudian I1 dia dikali dengan R2 karena I1 ini merupakan arus yang mengalir melalui hambatan R2 ini atau resistor kedua ini seperti itu. Maka di sini I1 dikali R2 seperti itu. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan nilainya, masukkan epsilon 2 dan epsilon 3, masukkan R3 dan masukkan R2-nya. Kemudian setelah itu kita hitung, kita akan peroleh ini. Kita pindahkan yang 18-nya. Kemudian kita kasih keluar 6-nya. Kemudian setelah itu tinggal kita pindahkan 6-nya. Kemudian kita akan peroleh I2 kurang I1 itu sama dengan minus 3. Jadi di sini tinggal kita kali kedua ruas dengan minus 1, kita akan peroleh ini. I1 kurang I2 sama dengan 3 seperti itu. Kemudian setelah itu, nah, jadi di sini kita akan analisa lagi arusnya menggunakan hukum Kirchhoff 1. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu dia menyatakan seperti ini. Jumlahan arus yang masuk itu dia sama dengan jumlahan arus yang keluar. Jumlahan arus yang masuk adalah ini sigma I in. Kemudian jumlahan arus yang keluar itu adalah ini sigma I out seperti itu. Jadi yang masuk ke titik percabangan tentunya adalah I. Jadi di sini I sama dengan arus yang keluar. Yang keluar melalui titik percabangan ada 2 yaitu I1 dan I2 ini seperti itu. Maka di sini I1 tambah I2. Kemudian setelah itu, jadi tadi kita dapatkan 3 persamaan. Jadi persamaan pertama itu adalah yang ini persamaan pertama. Kemudian setelah itu ini adalah persamaan keduanya. Kemudian setelah itu ini adalah persamaan ketiga seperti itu. Kemudian setelah itu kita berangkat dari persamaan pertama ini. Nah, kedua ruas ini kita bisa bagi dengan 6 agar kita bisa sederhanakan. Jadi kita akan peroleh ini. 12 dibagi 6 adalah 2, 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 itu adalah 4. Kemudian setelah itu jadi kita peroleh lagi ini persamaan yang keempat seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini dari persamaan ketiga ini kita kasih masuk ke persamaan keempat, kita akan peroleh ini. Kita gantinya menjadi I1 plus I2 seperti itu. Kemudian kita kali masuk 2-nya. Kemudian setelah itu, jadi persamaan yang ini tinggal kita hitung jadi 2I1 plus I1 itu kita akan peroleh ini nantinya seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi di sini kita akan melakukan eliminasi dengan persamaan kedua. Jadi kita akan eliminasi I2-nya agar kita bisa mendapatkan I1-nya. Jadi persamaan kedua ruas dikali dengan 2, kemudian yang di atas ini kedua ruas kita kali saja dengan 1 seperti itu. Jadi kita akan peroleh ini. Jadi yang di atas ini tetap semua nilainya, kemudian persamaan kedua ini karena kedua ruas dikali 2 kita akan peroleh ini 2I1 dikurang 2I2 sama dengan 6. Kita tinggal jumlah, jadi di sini I2-nya ini habis dikurang semuanya, kemudian setelah itu tinggal kita jumlah. Jadi di sini 3I1 tambah 2I1 adalah 5I1, 4 tambah 6 adalah 10. Kita dapatkan I1-nya adalah 10 per 5, hasilnya adalah 2 ampere seperti itu. Kemudian setelah itu kita kasih masuk yang I1-nya ke persamaan kedua lagi untuk mendapatkan I2-nya. Kemudian kita masukkan I1. Jadi I2 adalah 2 dikurang 3. Jadi di sini tinggal kita pindah-pindahkan saja. Jadi kita peroleh I2-nya adalah nilainya adalah ini minus 1 ampere seperti itu. Kemudian setelah itu jadi di sini kita telah dapatkan I1 dan I2-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ketiga untuk mendapatkan kuat arus listrik I-nya. Jadi di sini tinggal kita kasih masuk 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1 ampere. Jadi ini adalah jawabannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.